Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Bu Ella. Bu Ella akan mendampingi kalian semua selama 1 tahun ke depan untuk belajar tematik kelas 6 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia atau BI dan juga Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sebelum kita mulai bersama-sama pembelajaran hari ini, Bu Ella ingatkan, lebih baik anak-anak memulai pembelajaran dengan kondisi sudah mandi dan juga sholat duha. Atau bisa juga sudah membantu orang tua, apapun itu, kalian bisa membantu orang tua kalian agar beban dari orang tua kalian lebih ringan. Yang pertama akan Bu Ella terangkan pada video kali ini yaitu tentang Bahasa Indonesia atau BI. Pada tema 1 ini kalian akan belajar mengenai teks atau bacaan. Nah, apakah kalian masih ingat teks ataupun bacaan itu terdiri dari 1 atau lebih paragraf? Apakah kalian masih ingat apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat, minimal 3 kalimat. Jadi, kalau ada kumpulan dari beberapa kalimat, terus kemudian sudah lebih dari 3 kalimat, maka bisa disebut dengan paragraf. Nah, pada kali ini, Bu Ella akan menjelaskan bahwa di setiap paragraf itu pasti ada namanya kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Agar kalian bisa langsung memahami perbedaan dari kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan, kita akan belajar langsung mencari tahu bagaimana cara menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan dalam suatu bacaan. Bacaan yang akan Bu Ella gunakan adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak, ada di buku paket halaman 2-3, dan untuk tabel agar kalian lebih mudah dalam mencatatnya yaitu pada tabel halaman 41. Di situ tertera ada kolom teks, ide pokok, dan kesimpulan. Sebelum Bu Ella mulai, kalian harus tahu kalimat utama itu adalah kalimat yang bisa dikembangkan atau bisa dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Hampir semua teks di kelas 6 ini masih ada di kalimat yang pertama. Termasuk pada bacaan Bagaimana Jagung Berkembang Biak ini, kalau ada pertanyaan di mana kalimat utamanya, pasti yang kalian tulis adalah kalimat pertama dalam setiap paragrafnya. Jadi bisa kalian lihat di situ kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kalau kalian bisa lihat di situ ada 5 paragraf. Pasti kalimat utamanya yang pertama atau paragraf pertamanya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Itu kalimat utama dari paragraf pertama. Kalau Bu Ella lihat di paragraf keempat, pasti kalimat utamanya adalah setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Sehingga dapat disimpulkan setiap kalimat pertama dalam paragraf dari bacaan Bagaimana Jagung Berkembang Biak itu merupakan kalimat utama juga dari setiap paragrafnya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mencari ide pokok dan kesimpulan pada paragraf-paragraf yang belum diketahui. Kalau kalian lihat pada halaman 41, di situ yang paragraf pertama sudah dijadikan contoh. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, dari kalimat yang panjang, jagung merupakan sampai oleh tubuh, diambil intinya atau diambil informasi pentingnya menjadi ide pokok. Kemudian dari ide pokok diambil lagi yang penting menjadi kesimpulan. Sehingga kesimpulan dari paragraf pertama adalah jagung sangat penting di Indonesia. Paragraf kedua, pasti dari kalimat utamanya seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Diambil intinya dijadikan ide pokok. Ide pokoknya adalah jagung
dimulai ditanam dengan menggunakan biji. Kemudian dari kalimat itu diambil intisarinya, yaitu kalau menggunakan biji berarti jagung berkembang biak dengan cara generatif. Paragraf ketiga, ide pokoknya diambil dari kalimat utama juga dan ditambahkan dengan kalimat sendiri, sehingga ide pokoknya adalah pembuahan jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian ditarik kesimpulan, bunga menjadi alat perkembangbiakan dari jagung. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah bunga yang mengalami perkembangbiakan akan terus berkembang menjadi buah jagung. Kesimpulan yang bisa diambil adalah buah jagung berasal dari bunga. Sekarang paragraf yang terakhir, yaitu ide pokoknya adalah biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali dan menjadi jagung. Sehingga kesimpulannya adalah biji jagung dapat ditanam kembali. Kalian bisa mengulangi apa yang Bu Ella jelaskan tadi agar lebih paham bagaimana cara menentukan ide pokok dan juga kesimpulannya. Untuk bahasa Indonesia ini yang terakhir yang akan Bu Ella sampaikan adalah cara membuat kesimpulan atau isi kesimpulan itu terdiri atas yang pertama, pesan yang ada pada teks atau paragraf. 2. Intisari atau informasi penting pada teks atau paragraf. Yang ketiga, kesimpulan itu dimulai dari yang khusus atau lebih detail ke poin yang lebih umum. Yang keempat, menggunakan kosakata dan bahasa yang baku. Yang kelima, kesimpulan itu dibuat berdasarkan ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri. Setelah kita belajar dengan bahasa Indonesia, maka kita akan melanjutkan belajar tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Pada IPS tema 1 ini, kalian akan belajar tentang ASEAN dan anggota-anggotanya. ASEAN itu merupakan nama organisasi atau perkumpulan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebelum Bu Ella lanjutkan, jadi apakah kalian tahu sebenarnya dunia ini dibagi menjadi 7 benua? Asia, Amerika, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, Antartika, dan Oseania. Dari 7 benua tersebut, dibuat lagi kawasan yang lebih kecil. Contohnya di benua Asia itu ada Asia Timur, ada Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan juga Asia Tengah atau biasa disebut dengan kawasan Timur Tengah. Di kawasan Asia Tenggara itu sendiri sebenarnya sudah terdapat 11 negara ditambah dengan Timor Leste. Nanti Bu Ella akan sebutkan. Namun dalam perkumpulan organisasi ini Indonesia dan 9 negara lainnya, jadi masih 10 negara itu bekerja sama dalam berbagai hal sehingga satu negara dengan negara lainnya merasa terbantu atau lebih mudah ketika menghadapi suatu masalah. Nah, dalam ASEAN ini sebenarnya merupakan singkatan ASEAN. Dalam bahasa Inggris ya singkatannya yaitu Association of Southeast of Asian Nation. Lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia yaitu perkumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara yang termasuk dalam
organisasi ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dan pada awal berdirinya ASEAN itu sebenarnya ada 5 negara yang terlibat penting dalam pembentukannya dan juga perwakilannya dalam setiap negara. Yang pertama yaitu Bapak Adam Malik dari Indonesia, Bapak Tun Abdul Razak dari Malaysia, Bapak Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Kelima orang ini membentuk ASEAN pada tahun 1967. Sehingga negara-negara yang berkembang setelah itu saling membantu dalam berbagai bidang kesehatan, ekonomi, politik, dan masih banyak lainnya. Agar kalian lebih memahami ciri khas dari masing-masing negara, Bu Ella akan menyampaikan apa saja yang bisa atau yang dilakukan oleh suatu negara itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negaranya, yaitu dengan potensi ekonomi. Potensi ekonomi adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara maupun rakyatnya. Jadi kayak misalkan seperti kalian jual beli, kemudian kalian usaha di rumah itu ada toko, ataupun ada usaha jahit, bengkel, dan yang lainnya, itu termasuk kegiatan ekonomi. Maka kita simak satu persatu dari masing-masing negara. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara ini sangat terkenal atau lebih banyak mempunyai kekayaan dalam minyak bumi dan gas alam daripada negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian Filipina. Filipina ini potensi ekonominya terdapat di pertanian. Hasil pertaniannya seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara selanjutnya yaitu Indonesia. Di Indonesia banyak sekali hal yang menjadi kegiatan ekonominya, dari pariwisata, kemudian ada tekstil atau baju, kemudian dari produk kayu, kemudian ada pertambangan. Itu menjadi salah satu potensi ekonomi di Indonesia. Kemudian Kamboja. Kamboja ini kegiatan ekonominya atau potensi ekonominya yaitu di pertanian, yaitu padi dan karet. Negara selanjutnya yaitu Laos. Laos ini juga merupakan negara dengan hasil pertanian yang cukup banyak. Kemudian Malaysia. Malaysia ini ada elektronik, ada minyak, ada gas bumi, produk dari kayu atau seperti kursi kayu, itu maksudnya produk dari kayu ya. Kemudian minyak sawit, karet, dan juga bahan-bahan kimia. Kemudian Myanmar. Myanmar juga merupakan negara yang memaksimalkan pertaniannya, yaitu padi. Kemudian Singapura. Singapura ini termasuk salah satu negara yang ramai akan orang dari luar negeri, maka yang paling maju di Singapura adalah potensi pariwisatanya. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand potensi dari negaranya yaitu pertanian dan juga pariwisata. Dan negara yang terakhir yaitu Vietnam. Vietnam ini juga mengembangkan potensi ekonominya di bidang pariwisata. Nah, agar kalian lebih memahami apa yang Bu Ella sampaikan pada pembelajaran kali ini, Bu Ella akan menyantumkan tugas yang bisa kalian kerjakan kemudian dikumpulkan kepada Bu Ella. Sampai di sini dulu yang bisa Bu Ella jelaskan pada pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan bisa chat ke Bu Ella. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.